Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita ngaji Mishkatul Anwar pada malam hari ini. Tetapi sebelum saya mulai ngaji kitab ini, saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriyah 1443. Semoga tahun mendatang ini menjadi tahun kebaikan, tahun kesuksesan bagi kita semua, dan juga semoga pada tahun mendatang ini segera kesulitan yang menimpa negara kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan, dan juga keberkahan dalam hidup kita. Dan semoga kita menjadi lebih baik, amal-amal kita menjadi lebih baik pada tahun baru ini dan seterusnya. Mari kita mulai ngaji ini dengan hadiah Al-Fatihah. Pertama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri dan keluarganya, kepada para sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, kepada para al-auliya, syuhada, para ulama as-salihin, para al-muallifin wal musannifin, wa khususan ila ruhi sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga kepada para wali-wali Allah yang mendirikan thariqah mu'tabarah, kepada para wali-wali Allah di tanah Jawa, kepada para alimatul mustahidin, kepada sahibil ihya hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Wali Songo, kepada para ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, terutama kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, kepada Gus Dur, kepada para kiai-kiai pendiri pondok pesantren di Indonesia, dan juga kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Dan juga hadiah Al-Fatihah untuk kesembuhan teman-teman kita yang masih sakit hari-hari ini, terutama karena COVID, dan juga kepada saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang masih menderita penyakit-penyakit yang lain, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Mari kita teruskan ngaji Mishkat, masih tentang perlambang-perlambang yang terkait dengan perjalanan Nabi Musa, ya. Nabi Musa kita kenal sebagai nabi yang agung, yang oleh Allah dalam Al-Qur'an disebut sebagai wa kallamallahu Musa taklima, ya. Nabi Musa ini adalah nabi yang bercakap-cakap, ya. Nabi yang diberikan keistimewaan karena bercakap-cakap dengan Allah, ya. Ngobrol dengan Allah, ya. Allah berbicara kepada Nabi Musa melalui peristiwa ketika dia berada di gunung Tursina, ya. Dan peristiwa Nabi Musa itu mendapatkan wahyu dari Allah berupa berupa dalam tradisi
Alkitab orang-orang Kristen disebut sebagai perjanjian, ya, perjanjian, ya, ada 10 perjanjian Allah ya dengan Nabi Musa ya. Nah itu kan diberikan kepada Nabi Musa pada saat dia selesai bertapa di sana 40 hari, dan kemudian di ujung itu kemudian Nabi Musa bertemu dengan Allah ya. Nah itulah yang dijadikan perlambang dijadikan sebagai pembahasan dalam kitab Mishkatul Anwar ini. Bagaimana memaknai Nabi Musa ketika melihat api, ya, melihat api, karena Allah itu tampak kepada Nabi Musa dalam bentuk api itu ya, api. Dan kemudian dari api itu muncul ada satu suara, dan suara itu kemudian berbicara kepada Nabi Musa ya. Nah itu di sana dalam Al-Quran itu ada beberapa perlambang-perlambang yang menggambarkan bagaimana pertemuan Nabi Musa, perjumpaan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah itu di langit ke-7 ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj ya, dalam peristiwa Mi'raj. Tetapi kalau Nabi Musa itu bertemu dengan Allah melalui sebuah perlambang api, tapi peristiwa itu berlangsung di bumi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah di langit, Nabi Musa bertemu dengan Allah itu di bumi itu ya, dan terjadi percakapan itu. Nah di sana kemudian digambarkan ada beberapa dalam Al-Quran ya, Nabi Musa ketika melihat api, ketika pada suatu malam melihat api, kemudian ya dia ketika itu sedang berjalan dari kota Madian ya, Nabi Musa ini kan melarikan diri dari Mesir karena karena dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, kemudian karena dia pernah melakukan sesuatu yang membuat dia jadi sasaran kejaran pasukan Firaun. Dia lari ke Madian di luar kota Mesir dan tinggal di sana beberapa tahun, menikah dengan putrinya Nabi Syuaib, kemudian selesai ya kira-kira 8 tahun di kota Madian, dia balik ke Mesir mau kembali ke daerah asalnya. Nah jalan kaki pada saat malam hari di tengah-tengah gurun begitu, Nabi Musa itu melihat ya ada api. Nah ketika melihat api di tengah perjalanan itu, kemudian dia berkata kepada istrinya, ya, tunggu kamu di sini, aku kepingin melihat ada apa api di sana itu. Nah di Quran digambarkan la'alli atikum minha bi khabarin au jadwatin ya. Jadi digambarkan dalam surat dalam falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara ya. Jadi ketika Nabi Musa itu sudah menyelesaikan janjinya kepada Nabi Syuaib 8 tahun bekerja dengan dia dan menikahi putrinya, kemudian dia pergi meninggalkan kota Madian kembali ke kota Mesir, ke Mesir ya. Dan kemudian di tengah jalan wasara bi ahli anasa min janibit turi, dia melihat dari samping gunung Tursina ya, naron api. Nah, api ini, apa api ini ya? Nah, ini kan perlambang. Nabi Musa melihat api. Itu apa artinya itu ya? Itu yang kemarin ditafsirkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar ini. Kemarin ditafsirkan makna api itu apa? Makna api itu adalah sumber dari cahaya. Jadi kan kemarin dijelaskan bahwa wahyu yang turun kepada para nabi-nabi itu adalah digambarkan sebagai cahaya. Nah, cahaya itu kalau dalam konteks cahaya dalam masyarakat dulu sebelum ada listrik ya, cahaya itu biasanya kan tercipta lahir karena ada lampu ya. Lampu itu menerbitkan cahaya. Nah, sumber cahaya di dalam lampu minyak itu adalah apa? Ya api di dalam cahaya itu. Jadi sesuatu yang menjadi sumber cahaya ya, wahyu itu cahaya. Jadi
Wahyu, cahaya itu adalah perlambang untuk wahyu. Karena itu Nabi itu digambarkan di dalam Al-Quran sebagai sirajan muniron. Nah, di Quran kan banyak itu istilah sirajan muniron. Nabi, maksudnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan sebagai sirajan muniron, sebagai lampu yang bercahaya. Apa itu lampu itu? Lampu di sini, nah ini kan, Al-Ghazali di sini ini sudah menafsiri Quran tidak berdasarkan semata-mata makna harafiahnya, tetapi menafsirkan Quran berdasarkan makna simboliknya. Jadi itu yang disebut dengan tafsir isyari. Tafsir berdasarkan isyarat-isyarat yang tersembunyi di balik perlambang-perlambang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membawa banyak perlambang. Nah, di balik perlambang itu ada isyarat, ada tanda, ada makna yang tersembunyi. Dan itu tugas para sufi-sufi, orang-orang yang sudah sampai kepada level kerohanian yang tinggi ya, untuk memahami itu. Nah, jadi Nabi Musa ketika melihat api itu apa artinya? Dan kemudian juga dalam ayat itu disebutkan ya, Nabi Musa berkata kepada istrinya, qala li ahlihim kuthu, tinggallah kamu di sini, tunggu, aku ingin mengecek ya. Itu ada api di lembah Gunung Tursina ya. Saya mau lihat, ini anastu naro, aku melihat api, la'alli atikum minha bi khabarin. Jadi mungkin saya akan pergi ke sana melihat ada apa dalam api itu. Mungkin saya akan mendapatkan sesuatu ya, khabar, berita, au jadwatin, atau melihat satu mowo itu ya, arang yang menyala-nyala itu ya, supaya nanti bisa saya jadikan sebagai alat untuk penerang jalan itu. Nah, khabar ada jadwa, ada khabar ada jadwa ya. Nah, oleh Al-Ghazali kemarin diterangkan ya, khabar, jadi itu kan, jadi kata khabar yang kemarin ditafsirkan oleh Al-Ghazali itu diambil dari peristiwa Nabi Musa melihat api di lembah Gunung Tursina. Ketika beliau dalam perjalanan dari kota Madian ke ke Mesir ya. Kembali ke Mesir untuk menunaikan tugas ya, membebaskan orang-orang Israel dari Mesir ya, karena ditindas oleh Firaun ya. Nah itu, jadi ada khabar, ada jadwah. Kemarin ditafsirkan oleh Al-Ghazali, khabar itu artinya adalah pengetahuan yang berupa berita saja. Jadi kemarin ketika saya nulis status di Facebook itu saya terangkan, khabar itu kira-kira maknanya adalah, kalau ditafsirkan secara lebih luas ya, itu pengetahuan yang kita terima sebagai informasi saja, belum kita dalami itu maknanya itu, belum kita hayati, kita pahami secara mendalam. Nah, jadwah, jadi Nabi Musa kan berkata kepada istrinya, kamu tinggal di sini, saya akan pergi melihat api itu, boleh jadi atau mungkin saya akan dapat khabar atau dapat jadwah. Jadwah itu artinya adalah api yang menyala-nyala, mowo atau arang yang menyala-nyala. Mungkin saya akan mendapatkan khabar atau jadwah. Khabar itu artinya adalah pengetahuan yang masih belum kita pahami secara mendalam. Jadwah itu artinya adalah pengetahuan yang kita pahami betul, kita hayati, sehingga dia seperti mowo, seperti arang yang menyala-nyala dalam diri kita. Karena kalau pengetahuan itu sudah sudah kita pahami betul, sesuatu itu sudah kita pahami, itu kayak api menyala itu. Menyala. Nah, apa ciri khas api yang jadwah itu? Api yang berupa jadwah itu dia tidak akan mudah padam, ya kan? Ibarat kalau orang-orang yang masih menangi zaman ibu-ibu kita atau keluarga kita masak di kampung pakai api dari kayu itu, di dalam tempat yang namanya pawon itu ya, tahu pawon itu ya. Kenapa disebut pawon? Dari kata awu. Awu itu kan
apa ya, bekas api yang terbakar jadi awu. Apa awu itu ya Mbak Admin ya? Abu ya, abu ya. Pawon itu maksudnya tempat adanya abu. Kenapa abu ya? Karena apinya didapat dari api ya, dari kayu ya. Nah itu saya waktu kecil dulu di kampung itu sering bantu emak saya atau ibu saya itu kalau masak pakai api dari kayu itu ya. Kayu itu dulu kalau saya suruh masak ibu saya itu, kayu itu kalau pertama kali dinyalakan ya, kadang-kadang pakai minyak dulu dipicu atau di trigger dengan minyak, kemudian dinyalain. Nah, tapi kalau api itu belum jadi api betul, itu akan mudah padam karena itu perlu ditiup terus, ditiupi terus itu sampai api itu betul-betul jadi api. Begitu sudah jadi api, itu ditinggal nggak masalah. Karena dia sudah jadi api dan menyala. Tinggal kalau apinya mau habis, kasih tambah kayu, tambah kayu, tambah kayu. Jadi apinya nggak akan hilang. Jadi pengetahuan yang sudah jadi jadwah ya, itu nggak akan padam. Kalau jenengan sudah paham sesuatu, sudah ngerti itu nggak akan hilang. Ya. Nggak akan hilang. Karena kalau sudah paham itu sesuatu sudah menjadi bagian dari diri kita. Selama pengetahuan itu belum jadi jadwah, itu kita mudah lupa. Itu kayak bahasa itu loh. Jenengan belajar bahasa masih berupa khobar, pengetahuan, informasi, itu ya ditinggal seminggu ya hilang. Tinggal seminggu hilang. Tetapi kalau jenengan sudah belajar bahasa, sudah sampai jadwah tingkatannya, sudah sampai api yang menyala-nyala, itu ya nggak akan hilang. Nggak akan hilang, nempel terus itu ya. Karena sudah jadwah itu sudah jadwah itu ya. Nah wahyu Allah itu begitu. Ada yang kategorinya khobar, ada yang kategorinya jadwah, ada yang kategorinya lebih lagi, yaitu kobas. Kemarin kan diterangkan juga ada kobasun. Kobasun itu seperti lampu oncor. Lampu oncor itu lampu yang dibuat dari bambu, dikasih minyak, dikasih sumbu, disumet, dihidupkan, dinyalakan, lalu itu orang-orang dulu kalau nyari kodok di sawah itu para petani itu pakai oncor gitu ya. Kobas, jadi api yang lebih gede lagi. Jadi kalau jadwah itu kan ya api yang jadi mowo, jadi arang itu ya. Ya sudah muncul api tapi dia belum menyala dalam bentuk yang besar ya. Tapi kalau kobas itu sudah jadi api yang menyala-nyala. Nah, di atas kobas itulah syihabun. Ya, ada syihab. Itu juga istilah perlambang yang dipakai di Quran juga. Syihabun itu artinya, kalau dalam bahasa Arab ya, syihab itu artinya adalah lampu yang cemplorot. Ya. Jadi apa itu? Meteor itu loh. Syihabun itu meteor. Lampu yang cemplorot dan bersinar dengan terang. Seret gitu. Nah itu lampu atau sinar yang lebih kuat lagi daripada syihabun, daripada kobasun. Jadi pengetahuan itu tingkatannya dari khobar, naik ke jadwah, naik ke kobas, naik ke syihab. Syihab ini puncaknya, ya. Syihab ini puncaknya. Nah ini semua perlambang ini semua di mata para sufi, ya. Di mata para sufi ketika baca Al-Quran ada kata khobarun, ada kata jadwatun, ada kata kobasun, ada kata syihabun. Itu tidak semata-mata difahami makna kamusnya. Karena kan makna itu ada dua, ada makna kamus, yaitu makna yang kita jumpai dalam kamus itu, makna harafiah. Tetapi para sufi-sufi itu ketika melihat sesuatu itu tidak berhenti pada kamus. Kamus itu yaitu mahasiswa semester 1, semester 2 atau S1 itu kamus ya. Tapi kalau sudah S2, S3 itu mestinya tidak sekedar kamus yang difahami, tapi lebih dari kamus. Nah, lebih dari kamus itu apa? Yaitu pengetahuan-pengetahuan yang tersembunyi di balik kamus ya.
Jadi kamus itu baru pengetahuan permukaan. Di balik kamus itu ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Itulah namanya perlambang yaitu. Karena itu ini saya ulang-ulang karena supaya kita ingat terus ya teorinya Al-Ghazali mengenai perlambang. Perlambang itu terjadi karena yang di bumi itu perlambang dari yang di langit. Kembali kepada ajaran Al-Ghazali ya, yang disebut dengan al-mawjudat, barang yang ada itu ada dua. Ada barang yang kelihatan, ada barang yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah perlambang untuk sesuatu yang tidak kelihatan. Alam syahadah, alam kita yang kelihatan ini, alam material ini, itu adalah perlambang untuk alam yang ghaib. Karena itu orang yang para sufi-sufi itu ketika melihat dunia ini itu kayak kamus. Kayak kamus itu. Kamus itu apa? Daftar kata-kata, daftar lema, daftar entry, vocabulary. Jadi yang di dunia ini semua ini kayak kamus ini. Nah, kamus itu baru permukaan. Sebagaimana tadi saya katakan, kamus itu baru makna di permukaan. Kalaupun ada makna di kamus, itu makna permukaan. Nah, yang di kamus itu, di dunia ini kayak kamus ya. Dunia ini adalah koleksi atau daftar atau kumpulan dari perlambang-perlambang. Nah, perlambang ini dibaliknya, itu ada makna-makna yang tersembunyi itu. Di mana makna yang tersembunyi itu? Di langit. Karena itu alamul syahadah itu adalah perlambang dari alamul ghaib atau alamul malakut ya. Alam para malaikat, alam rohani. Itulah sejatinya intinya teori Al-Ghazali tentang perlambang dalam Al-Quran. Sesuatu yang di dunia ini itu adalah munasabah. Itu adalah nyambung dengan sesuatu yang dibalik yang nampak ini. Baik, mari kita kembali kepada kitab Mishkatul Anwar. Halaman 89. Ini saya ulang lagi keterangan minggu yang lalu karena supaya nyambung dengan keterangan malam ini. Bal nataraqqa. Kitab Mishkat halaman 89. Paragraf pertama ya, kalau di dalam edisi Abul Ala Al-Fifi tadi itu dalam edisi Darul Minhaj, dalam edisi Abul Ala Al-Fifi ada di halaman 70 ya. Di tengah-tengah itu bal nataraqqa. Sebaliknya naik kita semua ini orang-orang yang punya kemampuan rohani yang tinggi ya. Para nabi-nabi termasuk itu adalah orang-orang yang wali-walinya Allah semua itu. Bal nataraqqa. Sebaliknya naik kita ila hadratir rububiyati kepada apa itu kehadirat kehadirat ketuhanan ya. Marratan ukhra sekali lagi wa naqulu dan berkata kita, saya maksudnya Al-Ghazali. Jadi tadi kan dikatakan Nabi Musa ketika sampai kepada lembah Gunung Tursina ya, itu ketika melihat api di lembah Gunung Tursina, lalu Allah berkata melalui api itu ada suara yang tidak ada bentuknya, lalu suara itu memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menanggalkan dua sendalnya. Nah itu kan di lembah Gunung Tursina itu. Jadi ketika Nabi Musa sampai ke Gunung Tursina, itu berarti sudah menuju kepada kehadirat Allah itu. Tapi baru di ambang pintu. Kalau masuk rumah itu baru di ambang pintu itu. Tapi itu sudah menuju kepada Allah itu. Nah ketika mau menuju kepada Allah, Nabi Musa disuruh menanggalkan dua sendalnya. Apa itu makna dua sandal itu? Maksudnya dua sandal itu ya, kamu kalau mau berjumpa dengan Allah, kamu, ini kalau makna sufi ya, makna isyarinya, makna perlambangnya adalah kamu disuruh menanggalkan keterikatan kamu dengan dunia materi ini maupun dunia yang tidak kelihatan. Jadi itulah namanya dengan menanggalkan dua sendal, sendal yang kelihatan dan sendal yang tidak kelihatan, yaitu dunia materi ini dan dunia yang imateri yang tidak kelihatan. Tinggalkan semua.
dan kamu hanya ingat menuju kepada Allah saja. Nah, ini Nabi Musa sudah sampai ke sudah sampai ke lembah Gunung Tursina. Nah, kalau kamu ingin menuju kepada Allah, kamu tidak bisa berhenti di sana tok. Kamu harus naik lagi, bal nataroko, naik lagi. Nah, ketika sudah naik itu, nah ini wanakul dan berkata aku Al-Ghazali, ingkana fitil kal hadrati. Kita masih berhadapan lagi dengan berbagai perlambang berikutnya ini. Perlambang itu banyak sekali. Perlambang itu tidak ada batasnya. Perlambang sebanyak sesuatu yang di dunia ini, sebanyak itulah perlambang. Dan lebih lagi, ya. Karena sesuatu yang gaib itu, yang gaib, alam gaib itu nggak terhingga. Ya tentu puncaknya Allah Subhanahu wa taala. Alam gaib itu ya puncaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar Allah itu ada banyak hal-hal yang gaib itu, para malaikat terutama ya. Makhluk-makhluk rohani itu. Nah, itu semua dalam pandangan para sufi-sufi seperti Al-Ghazali, Ibnu Arabi dan seterusnya itu. Al-Jili yang ngarang kitab Al-Insanul Kamil, yang kemudian itu sebagai selingan ya, kitab Al-Jili Al-Insanul Kamil itu punya pengaruh yang besar sekali di Nusantara. Jadi ilmu yang dengan pelajari di kitab Mishkatul Anwar ini sebetulnya ini ilmu yang dulu masuk pertama kali ke Nusantara melalui Aceh pada abad 17. Pada abad 17 atau sebelumnya pada abad 16 ya, di Aceh, di Kesultanan Aceh ya, itu ada ulama besar ya, ulama besar yang namanya Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri yang ngarang beberapa karya antara lain Syarabul Asyikin dan seterusnya. Selama ini kalau kita dengar kata Hamzah Fansuri itu kita kenal sebagai pendahulu sastra Melayu ya. Tokoh di dalam perkembangan sastra Melayu kuno. Itu yang sering kita pelajari dulu waktu di sekolah. Hamzah Fansuri adalah tokoh sastra Melayu klasik. Ya tidak salah, tapi itu hanya identitas permukaan. Hamzah Fansuri itu sufi besar. Sufi besar yang belajar ilmunya Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar ini, dan juga ilmunya Ibnu Arabi yang diteruskan berikutnya oleh Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Al-Insanul Kamil, dan itu punya pengaruh yang besar di Nusantara dulu. Ilmu termasuk yang pertama kali hadir di Indonesia itu adalah ilmu tasawuf seperti dalam kitab Mishkatul Anwar ini melalui tokoh seperti Hamzah Fansuri, kemudian diteruskan oleh seorang ulama lain dari Aceh namanya adalah Syamsuddin As-Sumatrani ya, Syamsuddin dari Sumatera. Tapi kemudian pernah ditentang sementara oleh seorang ulama dari India yang menjadi mufti di Kesultanan Aceh, namanya adalah Nuruddin Ar-Raniri. Tapi kemudian setelah itu dipulihkan lagi, pernah difatwa sesat ilmu ini ya oleh Nuruddin Ar-Raniri, tapi kemudian diteruskan oleh ulama lain namanya Abdurrauf As-Singkili ya. Yaitu mursyid Torekoh pertama Torekoh Syatariyah di Nusantara, Abdurrauf Singkil, yang menjadi asal usul dari ajaran martabat 7 yang itu dibawa ke Jawa oleh Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya, yang sekarang dimakamkan di Pamijahan Tasikmalaya ya. Itu muridnya Syekh Abdurrauf Singkili yang hidup di Aceh pada tahun 1600-an, artinya abad 17 ya. Abad 17. Kita tahu Abdurrauf Singkil ini yang membawa ilmu ini, ilmunya Abdul Karim Al-Jili ini ke Indonesia, ke Nusantara ya. Nah, tapi itu asal usulnya itu adalah termasuk salah satunya adalah dari kitab Mishkatul Anwar. Ini asal usulnya kitab Mishkatul Anwar ini, yang kemudian diterjemahkan di dalam ajaran martabat 7. Martabat 7 itu martabat tentang tingkatan-tingkatan maujud,
sesuatu yang ada itu sesuatu yang ada, karena Allah itu ya ada, kita ada, semua itu ada, tumbuh-tumbuhan ada, gunung ada, laut ada, manusia ada, binatang ada, malaikat ada, langit bumi ada, Allah juga ada. Tapi ini ada yang tidak satu level, tapi ada yang bertingkat-tingkat. Nah, ada yang paling tinggi, sesuatu yang maujud, maksudnya ada ya. Sesuatu yang maujud itu bertingkat-tingkat, ada martabatnya. Kita ini wujud, kita ini manusia wujud. Handphone ini juga wujud ya. Handphone ini kita manusia wujud, manusia maujud, handphone juga maujud. Binatang juga maujud, sapi, kambing, kucing, tikus itu juga maujud semua. Allah juga maujud. Tapi apakah maujudnya sama? Nah, ini nggak pernah kan kita mikirkan itu kan? Apakah wujudnya Allah itu sama dengan wujudnya kita-kita ini? Ya, sebagai wujud sama, tetapi sebagai wujud yang kualitasnya itu beda-beda. Kualitasnya itu beda-beda. Dalam bahasa para sufi-sufi atau yang disebut dengan orang-orang bijak ya, atau para filosof al-ilahiyun, artinya filosof yang yang mempelajari tentang wujud ini dan mengasalkan atau menjadikan wujud Allah sebagai asal usul dari seluruh wujud ini. Mereka mengatakan bahwa wujud itu tidak sama levelnya. Istilahnya itu wujud yang musyakkakun. Musyakkakun artinya sesuatu yang bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Wujudnya Allah itu puncak dari segala wujud. Bahkan dalam kitab Mishkatul Anwar kemarin kan diterangkan, wujud yang selain Allah itu wujud yang majazi. Wujud yang sejati itu ya wujudnya Allah Ta'ala. Bahkan tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Karena wujud itu cuma satu, yaitu apa? Wujudnya Allah. Yang selain Allah itu adalah wujud yang bersifat derivatif, wujud yang diambil, yang dipetik dari wujudnya Allah ya. Sebagaimana cahaya ya, cahaya rembulan dan cahaya yang bintang-bintang yang lain itu adalah cahaya-cahaya yang sumbernya dari sumber cahaya, yaitu matahari. Kalau matahari tenggelam, ya matahari tidak bersinar, ya rembulan nggak bersinar lagi, karena cahayanya rembulan itu diambil dari sumber cahaya, yaitu cahaya matahari. Nah, cahaya rembulan itu cahaya yang majazi, cahaya yang tidak asli. Cahaya yang asli ya hanya cahaya matahari. Itu perlambangnya begitu. Perlambangnya begitu. Yang disebut dengan wujud yang sejati itu ya wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu. Karena itu istilahnya wahdatul wujud. Wujud yang cuma satu. Ya. Itu makna ajaran wahdatul wujud itu ya itu. Itulah ajaran yang diajarkan dalam kitab Mishkatul Anwar ini. Tapi itu sudah kita baca pada bulan puasa kemarin ya. Sudah lewat kita. Nah, sekarang kita ingin melihat wujud yang satu ini, yaitu wujudnya Allah, itu bertajalli, memanifestasikan dirinya, menampakkan dirinya di dalam wujud-wujud yang ada di dunia ini. Jadi wujud di dunia ini itu tajallinya wujudnya Allah. Ini ilmu agak sedikit mendalam ya, tapi sebetulnya ya memang rumit, tapi sebetulnya gampang juga kita pahami ya. Jadi segala wujud ini adalah tajalli, adalah manifestasi dari wujud yang satu. Sebagaimana cahaya rembulan itu refleksi dari cahaya matahari. Wujud kita ini, wujud segala hal yang ada di dunia ini, itu refleksi dari wujudnya Allah. Wujud cuma satu, wahdatul wujud.
Yang lain daripada wujudnya Allah adalah wujud-wujud yang diambil, dipetik ya, muqtabasun, diderivasi, diambil dari wujudnya Allah itu. Makanya segala yang ada ini, yang nampak ini adalah seperti kamus, istilah yang kelihatan di kamus yang menunjuk kepada makna yang tersembunyi, yang gaib. Yang gaib itu apa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ya karena wujud kita semuanya dari Allah semua. Kita ini ada ini ya karena Allah. Kalau Allah nggak, ya karena kalau nggak ada ya kita nggak ada. Jadi kita ini ada karena Allah ada. Adanya kita tergantung, kontingent itu istilahnya ya. Mungkin ada karena adanya Allah. Wujudnya Allah harus ada, wajib. Wujud kita itu mungkin bisa ada, bisa nggak ada. Kemarin kita nggak ada, sekarang ada. Nanti nggak ada kalau kita mati kan. Itu namanya wujud yang mungkin, wujud yang kontingent, yang bisa ada, bisa nggak ada. Wujud yang tergantung, kontingent kepada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Musa ketika sudah sampai di lembah Gunung Tursina, nah itu baru lembahnya, dia naik ya, dia naik. Nah, naik ini apa perlambang naiknya? Sekarang diterangkan oleh Al-Ghazali. Ingkana, jika ada fitil kal hadrati, di dalam hadirat ketuhanan itu ya, kehadiran ketuhanan itu syai'un sesuatu biwasitatihi yang melalui sesuatu ini tantakhisyu menjadi tercetak, terukir al-ulumu, ilmu-ilmu al-mufassalatu yang rinci, yang detail fil jawahiri di dalam jawahir, di dalam jauhar-jauhar, substansi-substansi, nanti saya terangkan maknanya ya, al-qabilati yang menerima laha kepada apa itu, kepada al-ulum al-mufassalah tadi itu, maka famithaluhu, perlambangnya sesuatu yang seperti itu adalah al-qalamu, adalah qalam. Di Quran ada surat khusus yang namanya al-qalam ya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun ya. Itu surat yang terletak setelah surat Ar-Rahman ya, dalam juz ke-27. Surat Al-Qalam. Pena. Apa itu pena? Ya pena itu ya pena. Kita sekarang di dunia itu juga punya pena ya. Dijual di mana-mana. Nah, cuma pena yang kita lihat di dunia ini itu kayak kata dalam kamus itu. Ya kalau jenengan hanya lihat pena dan jenengan fahami pena itu sebagai sesuatu yang dipakai untuk nulis itu ya, yaitu sama dengan sampean memahami kata berdasarkan makna kamusnya, berdasarkan makna kamusnya. Tapi kalau jenengan orang yang punya basirah, punya mata batin yang tajam, jenengan tidak hanya berhenti di makna kamusnya, Anda kejar, nataroko, naik ke Gunung Tursina, cari makna tersembunyi di balik pena itu. Apa itu pena itu maknanya? Nah, di sini pena itu perlambang. Al-Ghazali memaknai pena itu perlambang. Qalam itu perlambang. Perlambang untuk apa? Perlambang untuk menunjukkan sesuatu yang dipakai untuk menulis, untuk mengukir sesuatu yang detail. Karena yang disebut dengan pena itu kan untuk menulis. Nah, ketika pena itu menulis, dia menulis huruf per huruf. Satu persatu ditulis itu. Aksara dari alif, ba, ta, jim, ha, kho, dan seterusnya. Dan digabung jadi sebuah kalimat. Jadi sebuah kata, kalimat, paragraf, dan seterusnya. Jadi qalam, pena itu menuliskan sesuatu secara detail. Nah, itu perlambang untuk makhluknya Allah di alam gaib sana. Di alam gaib sana, yang tugasnya adalah mencatatkan atau menuliskan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat rinci, yang kemudian pengetahuan ini nanti mewujud menjadi sesuatu di dunia ini. Jadi segala hal di dunia ini itu sudah ada prototipenya.
apa prototipe itu, cetakan atau purwarupa. Itu bahasa Indonesia sekarang itu bagus itu, purwarupa. Segala hal termasuk HP saya ini, itu semua sudah ada sudah ada purwarupanya, sudah ada prototipenya di alam gaib sana. Semuanya di dunia ini, dari yang besar sampai yang kecil, sampai yang makhluk Allah yang super kecil, yang seukuran nano, ya, sekian juta milimeter, kecil sekali. Ya. Virus itu belum kecil, itu masih ada yang lebih kecil lagi. Ya. Itu juga ada tulisannya, ada prototipenya di alam gaib sana. Yang itu semua dicatat, dituliskan oleh makhluk namanya Al-Qalam, pena, sebagaimana pena yang ada di bumi ini. Ya. Jadi pengetahuannya Allah itu kan zat yang maha tahu. Ya. Ketika disebut maha tahu itu kan masih umum itu. Ya. Masih umum itu. Maha tahu. Maha tahu tentang apa? Maha tahu mengenai segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu ketika dirinci, itu ditulis oleh makhluk namanya Al-Qalam. Ya. Itu perlambang. Jadi kolam itu perlambang. Makanya kalau kita pegang pena, kita beli pena di toko itu ya. Itu kalau sudah pernah ngaji Miskatul Anwar ini ya, jangan pegang pena atau beli pena di toko, baik yang mahal maupun yang murah itu sudah seharusnya membuat kita ingat, oh ini pena ini perlambang ini. Ini perlambang tentang alat yang untuk menuliskan sesuatu secara detail. Pengetahuan itu, ketika dia sebut pengetahuan, itu kan baru umum itu. Saya tahu, ya tahu apa, detail. Seperti itu perlambangnya ya, contohnya seperti itu. Saya tahu, atau pengetahuan, itu masih umum itu kayak dalam bahasa Inggris disebut dengan nebula. Ya, nebula itu kayak ya sesuatu yang masih berupa kabut gitu, kabut yang belum ada bentuknya, ya, kabut, nebula, kabut. Nah, tapi kalau kemudian jenengan tahu, oh saya tahu tentang ilmu ekonomi, ya, itu sudah kabut, sudah berbentuk itu, Nanti kalau setelah ekonomi itu juga masih umum, banyak sekali itu ekonomi. Oh saya tahu ekonomi pembangunan. Nah itu sudah sedikit tadi dari kabut yang tidak ada bentuknya sudah jadi bentuk ilmu ekonomi. Ketika ekonomi didetailkan dari ekonomi pembangunan, nah itu bentuknya makin jelas. Ekonomi pembangunan di dunia ketiga, lebih jelas lagi. Terus begitu. Ilmu itu makin kecil, makin spesifik, makin spesialistik, makin detail, makin jelas bentuknya. Dari yang semula kabut yang tidak ada bentuk menjadi sesuatu yang ada bentuknya. Seperti itu. Jadi kolam itu adalah fungsinya adalah membuat sesuatu yang semula seperti kabut menjadi sesuatu yang kelihatan bentuknya. Dari sesuatu yang namanya pengetahuan, belum jelas bentuknya apa, menjadi pengetahuan yang kelihatan bentuknya. Pengetahuan politik, sejarah Indonesia abad 20, kemerdekaan, terus begitu. Jadi itulah kolam. Kolam pena itu adalah sesuatu yang untuk menuliskan sesuatu yang detail. A, B, C, D dan digabung jadi kata rumah nanti digabung jadi kalimat, terus begitu. Itulah, jadi kalau jenengan megang pena atau beli pena, maka ingat miskat ini. Ingat kitab miskat ini. Pena itu perlambang. Itu makhluk Allah yang istimewa, kolam itu. Itu makhluk Allah yang istimewa. Jadi kolam itu, makanya simbol pena itu simbol yang agak sakral itu, ya, sakral itu. Makanya pondok-pondok pesantren itu kan logonya dulu zaman saya kecil itu banyak itu pena itu, pena. Selain itu juga disebut dalam Al-Quran juga maknanya seperti ini. Ya. Mari kita teruskan ya. Wa in kana, dan jika ada, ya.
fitil kal jawahiri, di dalam jawahir, dalam jauhar-jauhar, substansi itu, al-qabilati, yang menerima ma, sebagian, ba'duha, sebagian dari jawahir ya, sebentar. Wa ingkana, dan jika ada fitil kal jawahir, di dalam jauhar-jauhar al-qabilati yang bisa menerima ilmu-ilmu tadi itu, isimnya kana yang diakhirkan, yang muakhar, ma sesuatu, ba'duha yang sebagian dari jawahir tadi itu sabiqatun, cepat ya, ilat talaki, untuk menerima, wa minha, dan dari jawahir tadi itu yantakilu, pindah sesuatu tadi itu ila ghairiha, kepada yang lain daripada jawahir, maka famithaluha, maka perlambangnya sesuatu yang seperti itu adalah al-lauhullah. Loh itu kalau dulu zaman saya kecil, tapi itu saya sudah nggak menangi terlalu lama sih, tapi generasi ayah saya itu namanya sabak. Tahu sabak atau pernah dengar sabak itu? Sabak itu dulu sebelum ada buku kertas itu, murid-murid itu kalau sekolah dulu itu pakai sabak. Sabak itu ya kayak tablet sekarang itu loh ya, tablet itu, terus dipakai untuk nulis itu. Ada alatnya untuk nulis itu. Nah, itu loh itu. Loh itu papan ya, papan, board. Sekarang ada keyboard itu ya, itu papan itu. Wal kitabu, dan kitab, perlambangnya itu kitab. Warraqu, raq itu artinya adalah kertas ya. Kertas yang terbuat dari kulit. Dulu sebelum ada kertas yang berupa apa ya, yang berasal dari kayu yang dihancurkan itu ya, jadi adonan dari kertas itu dulu kertas itu adalah terbuat dari kulit binatang. Itu arraq itu adalah kertas yang terbuat dari kulit binatang. Al-mansyuru yang terhampar, yang terbuka, yaitu namanya dalam bahasa Latin itu codex. Codex itu artinya sesuatu yang terhampar untuk bisa jadi tempat untuk menulis huruf, itu namanya al-mansyur ya, codex itu. Nah, itu perlambang itu. Jadi ada kolam, yaitu pena. Kemudian selain pena ada al-lauh, ada papan yang menjadi tempat pena itu menulis. Ya, papan atau kitab atau kertas itu. Al-lauh, al-kitab, ar-raq, itu semua di Quran ada itu. Al-lauhul mahfuz, al-kitab itu banyak sekali dipakai dalam Al-Quran ya. Ar-raqul mansyur itu juga ada dalam Al-Quran ya. Perlambang tentang kertas yang terbuka itu, yang terhampar ya, itu juga ada dalam Al-Quran itu. Nah, itu maknanya apa? Maknanya itu semua adalah, itu semua perlambang, maknanya adalah yaitu menunjukkan jauhar. Dan tadi di sini ada istilah jauhar ya. Jauhar itu, ini butuh keterangan agak panjang, tapi ringkasnya begini. Di dalam, ini agak sedikit ngeluh ya, nggak apa-apa ya, agak ngeluh ini. Di dalam istilah filsafat Islam itu ada dua istilah penting. Ada namanya jauhar, ada namanya arad ya, dan ada namanya juga surah. Jauhar itu artinya adalah substansi. Jauhar itu artinya adalah substansi ya. Nah, substansi itu kalau dalam wujud atau dalam makna lahirnya itu, kalau mau saya contohkan ya, seperti HP ini. HP saya ini namanya jauhar ya. Substansi, sesuatu yang ada bentuknya, itu namanya jauhar, itu substansi. Bukan sesuatu yang tidak wujud ya, sesuatu yang ada bentuknya karena dia ada, itu namanya jauhar ya. Nah, apa jauharnya handphone? Ya ini, handphone yang berbentuk ini namanya jauhar ini. Nah, cuma jauhar ini itu dia punya sifat-sifat. Punya sifat-sifat. Nah, sifat-sifat itu ada sifat-sifat yang melekat pada jauhar ini, ada sifat yang tidak melekat. Itu yang disebut dengan al-arad.
sifat-sifat itu disebut dengan al-arad. Arad itu artinya adalah aksiden, sesuatu yang kadang ada atau tidak ada. Tetapi ada sesuatu yang sifatnya aksiden tapi ada terus ya. Bagaimana gambarannya? Balik kepada contoh handphone ini. Handphone ini adalah jauhar. Dia punya sifat-sifat. Nah, sifat-sifatnya itu dalam bahasa filsafat Islam disebut dengan arodun. Sesuatu sing anyar teko, itu kalau makna pesantrennya. Kenapa disebut anyar teko? Karena dia tidak merupakan substansi. Dia sesuatu yang datang belakangan setelah jauhar ada, tapi dia melekat kepada jauhar itu. Nah, kembali kepada contoh handphone ini. Handphone ini jauhar, tapi dia punya sifat-sifat. Pertama adalah sifat yang melekat, yang tidak mungkin terpisah dari handphone ini. Apa? Yaitu bahwa handphone ini berupa benda. Dia punya apa? Ya, handphone ini kan benda. Benda itu artinya sesuatu yang ada bentuknya secara material, bisa kita lihat itu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-jismiyah, kejisiman, ketubuhan, kejisiman, kebendaan. Handphone itu bisa kita lihat karena dia punya sifat yang namanya al-jismiyah. Dia berupa benda, berupa jisim, berupa barang. Ya, kebarangan itu al-jismiyah itu kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kebarangan. Itu sifatnya jauhar yang melekat. Ada sifat jauhar yang kadang melekat, kadang lepas. Ya, artinya ada, kadang tidak ada. Misalnya dalam handphone ini punya sifat yang tidak melekat, yang kadang ada, kadang tidak ada. Misalnya apa? Misalnya warnanya ini. Warna handphone ini, warnanya keemasan ini ya. Ini keemasan ini. Warna ini tidak melekat. Karena kalau sudah aus, warnanya hilang. Nanti kalau kena apa, nanti aus ya bisa jadi hitam atau putih atau apa. Hilang warnanya ini. Itu namanya sifat yang tidak melekat ya. Jadi sifat jauhar itu ada sifat yang lazimah, yang menetap. Yaitu apa tadi itu? Sifat kejisiman, kebarangan. Yang melalui sifat ini jauhar bisa kita lihat. Ada sifat yang tidak kelihatan, yang disebut dengan al-a'rad al-mufariqah ya. Sifat-sifat yang tidak melekat, dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada ya. Atau misalnya sifat handphone ini berupa benda yang persegi panjang ini, persegi 4 ini. Ini sifat yang tidak menetap. Kalau handphone ini kita hancurkan ya, sifat persegi panjang itu hilang ya, entah jatuh, pecah itu ya, dia tidak lagi persegi panjang, dia jadi bentuk yang lain. Atau kita bakar misalnya, meleleh ya dia jadi cair, tetapi ketubuhannya, kebarangannya, jismiyahnya nggak hilang. Selama dia masih berupa barang ya, barang itu, sifat barang itu masih melekat terus. Tapi sifat persegi panjang, warna, bau, ini halusan dan kekasarannya ini memang halus handphone ini, tapi kalau kita pecahkan dia jadi sesuatu yang kasar gitu ya. Nah, itu namanya sifat-sifat yang tidak melekat ya. Nah, jauhar itu substansi itu, ini kembali kepada kitab Mishkat ya. Jauhar itu ibarat sesuatu yang menerima. Jadi jauhar itu kayak, kalau mau saya contohkan itu kayak kayu. Jauhar itu kayak kayu. Kayu yang bisa dijadikan oleh tukang kayu menjadi bentuk-bentuk yang beragam. Jadi jauhar ini kayak bahan mentah ya, bahan mentah. Dia berbentuk A, B, C, D dan seterusnya itu karena ada orang yang memberikan bentuk kepada jauhar ini, barang ini. Kayak kayu itu semula gelondongan, kemudian di tangan tukang kayu itu digergaji, terus diamplas, diukir apa, jadi kursi, jadi meja, jadi macam-macam ya. Nah, jauhar yang sama berbentuk yang berbeda-beda. Kayunya satu, gelondongannya satu, tapi dia bisa menjadi bentuk yang berupa-rupa. Nah, itu namanya al-jawahir al-qabilah.
Lis-surah ya. Ada kata surah di sini, bentuk ya. Jauhar substansi yang bisa menerima berbagai bentuk. Kayak kayu tadi itu. Kayu di tangan tukang kayu itu bisa berubah bentuknya macam-macam. Kursi, meja, apa, sapu atau macam-macam ya. Gagang sapu, pena, usuk, apa, kusen, pintu, jendela, macam-macam ya. Itu semua dari kayu. Dari kayu. Gelondongannya sama, tapi dia kayu ini qabilatun, siap menerima segala bentuk di tangan tukang kayu. Maka itu namanya di sini adalah al-jawahir al-qabilah. Ya. Nah, karena jawahir ini, substansi ini bisa menerima bentuk, dia bisa berubah-ubah. Ya. Dia bisa bentuknya A, bisa B, bisa C, bisa D, dan seterusnya. Nah, itu semua jauhar yang seperti itu perlambangnya adalah seperti kitab. Seperti papan. Kenapa kok diserupakan dengan papan, dengan kitab? Karena kitab itu, lembaran itu di sana, itu bisa ditulisi oleh kolam tadi itu, pena itu, dengan macam-macam hal. Bisa ditulisi pengetahuan ekonomi lah, bisa sejarah, bisa ilmu fikih, tafsir, hadis, fisika, ada kimia, macam-macam. Yang disebut dengan kertas kosong itu siap ditulisi apa saja. Seperti jauhar, kayu yang bisa dijadikan semua bentuk yang ada. Kayu yang bisa diolah jadi bentuk apa saja. Jauhar seperti ini itu diserupakan dengan lembaran kertas yang bisa ditulisi dengan apa saja. Karena itu kalau jenengan di Quran menjumpai ada istilah kitabun, lauhun, ar-raqqul mansyur ya. Itu dalam surat apa itu saya lupa, itu ar-raqqul mansyur ya. Kalau di Quran ada istilah ar-raqqul mansyur, lembaran yang terbuka. Itu adalah perlambang tentang jauhar tadi itu, makhluk Allah yang namanya jauhar, yang bisa dibentuk menjadi apa saja. Perlambangnya itu adalah kertas. Yang membuat itu semua jadi berubah bentuk-bentuknya itu adalah pena. Jadi pena ini kira-kira ya tukang kayu lah ya. Tukang kayu itu kan kayak pena yang menulis. Tukang kayu itu, nah alat tulisnya ya itu ada gergaji, ada apa itu macam-macam ya, ada alat untuk apa itu, untuk masah apa namanya, untuk menghaluskan kayu dan seterusnya. Nah, tukang kayunya itu namanya kolam. Kayunya itu adalah namanya al-lauh, namanya papan tempat menuliskan segala pengetahuan atau lembaran itu ya. Ini namanya ilmu kahanan ya, ini ilmu tentang wujud, ilmu mengenai yang wujud ini. Untuk apa sih kayak begini ini ya? Ini jenengan kalau tahu ilmu ini itu jenengan bisa memahami hakikat wujud itu ya seperti ini. Ya, jenengan itu kan makhluk Allah yang wujud, tapi jenengan disukani, diberikan oleh Allah berupa alat untuk memahami yang wujud ini. Kalau binatang-binatang itu kan ya wujud juga mereka, tapi mereka tidak diberikan oleh Allah alat untuk memahami wujud. Makanya kita harus bersyukur sekali. Kita bersyukur kepada Allah itu berlipat-lipat. Pertama karena kita diwujudkan oleh Allah, kita diadakan oleh Allah. Yang kedua, kita diberikan iman, percaya kepada yang mengadakan ini. Karena ada orang yang ada tapi nggak percaya kalau ada yang mengadakannya. Ada itu. Ada orang yang maujud tetapi tidak percaya kalau yang maujud itu ada yang mengadakan. Nah, nggak percaya dia. Ya wujud ini ya ada sendirinya aja. Ya. Itu dalam disebut dengan biologi Darwinian itu kan itu. Ya. Teori evolusinya Darwin itu kan yang mengubah peta pengetahuan modern jadi pengetahuan yang terpisah dari Allah, itu kan termasuk salah satunya biologi Darwin. Ini
pembahasan yang agak panjang ini ya. Tapi itulah ilmu modern itu membuat manusia lupa akan yang menciptakan dunia ini. Karena mereka asyik pengetahuan modern ini menjelaskan yang ada lalu lupa kepada yang mengadakan. Nah, kalau kita belajar ilmu Mishkatul Anwar ini, itu kita belajar mengenai yang ada, tetapi yang ada ini dikaitkan dengan yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ilmu Mishkatul Anwar ini. Karena sains modern itu sekarang itu cenderungnya adalah materialistik. Apa artinya materialistik? Dia hanya sibuk melihat dunia ini sebagai materi saja, yaitu sesuatu yang berupa barang tadi itu loh. Tapi tidak dilihat barang ini sebetulnya adalah perlambang untuk sesuatu yang tidak kelihatan di alam gaib. Bagi pengetahuan modern yang materialistik, yang gaib itu tidak ada. Karena apa ya? Yang nggak penting karena nggak kelihatan itu, nggak bisa diukur, nggak bisa diinstrumentasi, nggak bisa ditelaah, nggak bisa dilihat pakai mikroskop atau pakai alat-alat yang lain. Ya buat apa? Nggak penting itu. Yang penting yang ada ini aja. Ya itulah namanya ilmu yang materialistik. Ilmu yang materialistik itu ilmu yang lupa kepada yang mengadakan yang ada ini. Makanya ya sebetulnya kalau di mata kita yang orang beriman ini, ilmu modern ini itu jebakan itu. Memang hebat sekali, luar biasa pengetahuan modern itu menciptakan segala hal yang menakjubkan. Antara lain ya handphone ini. Handphone ini menakjubkan sekali ini. Ajaib barang satu ini, ajaib sekali. Tapi kalau kita terpukau kepada handphone ini karena kecanggihannya dan seterusnya, lalu kita lupa kepada sumber dari atau sesuatu yang ada di balik handphone ini, yaitu namanya kita lupa kepada yang di balik yang ada itu. Nah, Mishkatul Anwar ini membuat kita jadi ingat kembali, kita dijelaskan itu ya. Ini makanya saya sebut ini ilmu kahanan, ilmu tentang yang ada. Dan itu penting untuk memperdalam tauhid kita. Ya, kita selama ini kan selalu bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu maknanya apa? Ya ini. Jadi kitab Mishkatul Anwar itu kitab yang membuat kita mendalami lebih jauh lagi makna la ilaha illallah itu apa. Ya ini, sesuatu itu yang ada ini hanya perlambang saja, yang pointing to, yang menunjuk kepada sesuatu yang ada di sebalik yang ada ini, yang gaib itu ya, yang gaib itu ya. Wah, ini udah jam 9 nih. Ini malam ini kita ngaji hanya dapat sedikit, tapi ya memang butuh keterangan panjang ya, jadi nggak apa-apa ya, kita dapat sedikit saja. Jadi kita malam ini dapat dua perlambang, al-qalam, pena dan kertas ya. Pena dan kertas. Nanti minggu depan ya, Selasa minggu depan kita akan menginjak ke perlambang berikutnya, yaitu bentuk as-surah itu ya. As-surah itu, surah. Itu konsep penting dalam tasawuf, dalam filsafat Islam zaman dulu ya, zaman eranya Al-Ghazali ini, surah ya. Bentuk itu Allah itu di dalam bahasa para sufi-sufi yang seperti Ibnu Arabi dan yang lain-lain itu disebut sebagai wahibus suwar. Zat yang artinya Tuhan yang maha memberikan bentuk. Kalau mau dijadikan, kalau dibuat contoh lahiriahnya itu ya, contoh yang gampang difahami orang awam kayak kita ini, itu kayak tukang kayu itu. Tukang kayu itu adalah orang yang memberikan bentuk kepada kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu jadi barang yang berbentuk berkat ada tukang kayu. Nah, tukang kayu ini disebut sebagai orang yang memberi bentuk. Tetapi dia ini memberi bentuk itu adalah
memberi bentuk yang sifatnya itu kecil-kecilan karena dia makhluk ya. Pemberi bentuk yang sejati, yang sebesar-besarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau dibuat bahasa awam gitu, Allah itu ya ibarat tukang kayu. Tapi ya tidak tukang kayu, ini kan bahasa saja ya. Jadi jangan dipahami harafiah. Jadi kira-kira kayak tukang kayu gitu, yang memberikan bentuk kepada segala objek barang-barang di dunia ini. Nah, apa itu bentuk? Nah, nanti kita akan terangkan minggu depan ya. Sekian ngaji Mishkatul Anwar malam ini, kita teruskan minggu depan. Mari kita tutup seperti biasa dengan membaca sholawat tibbil qulub, sholawat kesembuhan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut ngaji Mishkat melalui Space. Ada NU garis lurus, garis lucu. Ada Kaki Secamenggala dari Banyumas. Ada Mas Amrul, ada Cito,